katanya Abah itu pernah menikah dengan siluman Ipri atau wanita cantik berwujud ular. Nah Bah, itu Abah mungkin bisa ceritakan kisah lengkapnya bagaimana Abah menikahi ratu ular yang bisa bikin kekayaan Bah. Ya waktu ke itu Majalaka dulu ya. Waktu itu saya sama Kuncen ke Walungan di bunker kita. Jangan melihat. Ini semua diikat sama ular. Oh, Abah diikat sama ular? Diikat sama ular semua. Ya. Jadi Cenah Kuncen harus bilang Abah Lili kalau mau kaya. Nya waktu ada ular sampai membeli badan kita, ya kita udah aja ada kata Kuncen itu harus bilang. Jadi bapak teh munajat hoyong seur artos. Hayang banyak uang. Hayang banyak pada uang. saat dililit ular. Dililit buat. Jadi uang itu pulang dari sana banyak. Cukup mandi di situ, pulang ke rumah uang jadi banyak. Banyak. Saya percayanya makam itu sampai goyang gini. Waduh percaya kita. Jadi harus ada punya ayam. Semua hitam dilaksanakan sama kita. Pokoknya alat-alat kesugihannya. Namanya Pudwasari jeung Pudbararang. Kita milih Pudwasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidup TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan masih berada di Kabupaten Sumedang. Tepatnya sekarang kita akan berkunjung ke salah seorang narasumber yang konon katanya pernah mendatangi 40 tempat pesugihan dan berhasil. Nah, beliau akan menceritakan dari mulai ritual sampai beliau menikah dengan ratu ular, mandi di sungai, dililit ular, dan lain sebagainya. Nah, konon katanya alhamdulillah sekarang beliau sudah kembali ke jalan yang benar. Dan tujuan menceritakan ini adalah sebagai pembelajaran saja, yang pada dasarnya apapun yang didapatkan dari pergoiban atau itu pesugihan itu akan berakibat buruk. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya saja untuk dijadikan pembelajaran. Saya doakan yang selalu setia nonton di channel ini sampai dengan tuntas. Mudah-mudahan rezeki kalian luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, mangga. Nah, teman-teman, kita akan langsung saja menemui narasumber yang bernama Abah Lili. Jadi Abah Lili ini akan menceritakan kisahnya sewaktu dari mulai muda beliau sampai berkeliling Indonesia mencari tempat pesugihan. Jadi beliau itu tahu tempat pesugihan itu sekalinya dikasih tahu dia akan dikunjungi. Jadi ada info dia kunjungi. Jadi dia tuh kejar, selalu mengejar tempat-tempat pesugihan karena beliau katanya pengen kaya teman-teman. Nah, alhamdulillah kalau sekarang beliau udah kembali ke jalan yang benar. Gitu. Jadi tujuannya diceritakannya kisah beliau untuk dijadikan pembelajaran bahwa yang namanya pesugihan itu tetap ada sisi positif, sisi negatifnya yang atau istilahnya ada tumbal yang mungkin harus dikorban. Dan itu di sana udah ada rekan saya yang menunggu. Assalamualaikum Mbah. Damang Mbah. Mohon maaf saya bersama rekan-rekan ingin tahu kisah Abah selama menjalani ritual pesugihan yang katanya Abah pernah mendatangi 40 pesugihan Mbah. Ya udah, mungkin saya nunggu teman-teman dulu ya Bah. Kita pengen sharing-sharing dan mendengarkan cerita lengkap dari Abah. Ya Bang. Siap. Aman? Aman. Oke teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya tepatnya sedang berada di Kabupaten Sumedang. Dan tepatnya lagi saya sedang silaturahmi di kediamannya Abah Lili, yang dimana Abah Lili ini memiliki cerita yang sangat begitu
menarik dan tentunya teman-teman juga pasti bakalan penasaran dengan konten kami pada kali ini. Nah, jadi Abah Lili katanya pada zaman dahulunya konon mempunyai cerita. Jadi beliau ini pernah mendatangi tempat pesugihan, yaitu 40 tempat pesugihan di Majalengka. Mungkin tentunya di Gunung Ciremai ya teman-teman. Gunung Ciremai ini sangat begitu horor sekali karena dihuni oleh sosok Nyai atau Nini Pelet, betul Bah? Dan mungkin untuk cerita lebih lengkapnya lagi, mungkin kita akan langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Abah Lili. Mungkin boleh dijelaskan Bah agar penonton tidak penasaran. Monggo. Abah Lili mau cerita ke semua orang, jangan percaya musyrik. Enggak Bah, maksudnya awal mulanya kenapa Abah kok bisa terjerumus ke dunia hitam atau lembah hitam seperti itu? Awal mulanya bagaimana tadinya? Dulunya mau banyak uang. Pengen banyak uang. Jadi bapak Bapak Lili teh diambil orang sampai musyrik gitu. Diambil. Semuanya, misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat juga udah ke pengalaman. Tah sekarang mah sama adik-adik jangan ngikutin Abah. Itu. Jadi harus percaya ke Allah. Itu. Itu awal mulanya Abah melalang buana ke lembah hitam seperti itu di daerah mana pertamanya? Kan katanya ada 40 lokasi yang dimana 40 lokasi tersebut itu dijadikan tempat ritual untuk tempat pesugihan apa. Nah, yang saya pertanyakan, awal mulanya Abah melakoni atau menjalani ritual tersebut di daerah mana sampai yang 40 kali tersebut? Mungkin gini Bah, maksud teman saya. Ya. Jadi Abah itu kan awalnya pengen kaya raya ya Bah. Nah, Abah itu tertariknya apakah teman Abah yang ngajak, apa misalkan ada yang menarik energi, atau misalkan ada yang ngajak, ayo kita pesugihan, saya udah berhasil, atau gimana Bah awalnya itu? Terus yang pertama kali Abah kunjungi itu daerah mana? Yang awal mah daerah Banten dulu, ke Banten Serang. Pertama berarti tujuan utamanya ke Banten. Ke Banten dulu. Ya sekarang mah udah nggak, lupa, udah lupa lagi gitu. Bantennya daerah mana itu Bang? Banten Serang. Serang Banten. Jadi kuncinya Pak Kanyut. Pak Kanjut. Pak Kanyut. Saya nggak berani. Namanya Kanjut. Oh iya, kuncinya Pak Kanyut. Waktu dulu itu istrinya juga punya 4, satu rumah. Oh, satu rumah istrinya 4. Saya percaya itu ke orang gitu. Dan saya mau banyak uang. Nah, itu apa pertama kali dapat informasi Bapak mesti ke Banten dari teman apa gimana Pak? Pokoknya Abah mah di mana ada berita. Oh. Didatangi. Sengaja Abah nyari. Jadi Abah yang nyari. Asal dikasih tahu, biar di Selawi Jawa Tengah juga dihubungi ke Bapak. Gitu. Ke Selawi juga berarti apa pernah ke sana? Pernah. Di Gunung Kawi atau? Di Jawa Tengah teh, Selamat. di Mahtami Daryuni yang sudah nggak ada. Udah itu Bah yang pengalaman di Banten dulu Bah. Gimana itu ritualnya seperti apa? Terus berhasil enggak gitu? Nggak berhasil semua juga. Itu yang dilakukan ritual di Banten seperti apa Bah? Seperti di Banten itu ya harus ke situ Cina katanya. Mandi di situ. Jadi Bapak Lili itu ngikut aja kuncen di sana. Gitu. Kalau mau banyak uang, Cina udah aja masuk ke situ. Nah, jadi saya merasakan 1 hari ngadayung ke dayung perahu, berjalan-jalan sama anak kuncen. Gitu.
itu dia yang ngantarnya anak kuncen. Kalau Pak Kanyutnya cuma gini katanya, mau apa datang ke sini, mau banyak uang. Ya udah cina di sini aja di Banten. Jadi datang di Banten, di Sulawesi, Jawa Tengah, di Surabaya, Mojokerto, gak berhasil semua. Cuma sekarang saya ingat-ingat saya, aduh aing gagal. Itu kalau di Banten tuh pesugihan apa, Bah, kalau boleh tahu? Kalau dulu mah, kalau ke Mah Jamid mah, jadi uang itu pulang dari sana banyak. Oh, cukup mandi di situ, pulang ke rumah, uang jadi banyak. Banyak. Keliling ke situ, ke makam. Oh, Saya percayanya makam itu sampai goyang gini. Waduh, percaya kita di Sulawesi Jawa Tengah dulu. Tapi Makam goyang sendiri. goyang sendiri. Jadi Abah Lili teh percaya nanti banyak ya bisa ubah jagat gitu. Nah, dadamel kawaya Cingoreng sadaya noge gagal. Bapak. Nah, berarti pas Abah melakukan ritual itu berarti harus mandi di situ tersebut. Di situ mandi Heeh. di Selawi ini dan Sebentar, Pak. Kita fokus kepada Banten dulu ya. nah, Nah, itu Abah di situ disuruh mandi. Nah, terus pas Abah mandi, adakah sosok bidadari atau siluman ular yang mendatangi Abah untuk ngasih kekayaan tersebut atau tidak ada penampakan sama sekali? ya katana kaca kuncen di sana udah Napalidi sekarang mah harus masuk gua dulu. Nah, gitu. Jadi saya masuk gua nepikeun ka mana eta menyan juga bertumbuk-tumbuk di sana udah dipakai sama kita sama itu. Jadi saya percayanya sekarang semua pemunjungan itu nggak ada artinya. Hanya Tuhan yang Maha Esa. Kita harus tobat. Allahu Akbar. nah ini Bah, mungkin saya sama rekan-rekan tertarik sama satu pesugihan yang konon katanya Abah itu pernah menikah dengan siluman Ipri atau wanita cantik berwujud ular. Nah Bah, itu Abah mungkin bisa ceritakan kisah lengkapnya bagaimana Abah menikahi Ratu Ular yang bisa bikin kekayaan, Bah. Ya waktu ke itu Majalengka dulu ya. Jadi harus ada punya ayam. Semua hitam dilaksanakan sama kita. Sampai dari Majalengka itu beli harus ada pokoknya alat-alat kesugihannya. Semua itu motor satu habis Pakai biaya. biaya kita. Berarti kalau Abah dulu kalau pengen pesugihan Ipri mesti nyediain ayam hitam, terus apa lagi, Bang? Iya, ayam hitam Alatnya itu apa aja? kan kuncen itu nanyain ke saya mau apa yang dikawin. Namanya Purwasari jeung Purwararang. Kita milih Purwasari. Waktu itu saya sama kuncen ke Walungan di bengker kita. Jangan melihat itu sampai dulu mah Poeh Rarang. Gitu. Jadi wujudnya nggak ketinggalan sama palilinya, tapi ada buktinya sampai ini semua diikat sama ular. Oh, Abah diikat sama ular. Diikat sama ular semua. Ya. Jadi cenah kuncen harus bilang Abah Lili kalau mau kaya. Nya waktu ada ular sampai membeli badan kita, ya, kita
udah aja kata kuncen itu harus bilang. Jadi bapak teh munajat hoyong seur artos. Hayang banyak uang. Hayang banyak Pada uang. saat dililit ular. Dililit ular itu lama kan. Di tengah walungan itu ada batu. Berapa jam itu, Pak? Wah paling nggak 2 jaman gitu. Di sungai dililit ular lama. Iya di sungai itu sampai kita itu diisi sama ular semua. Tapi nggak gigit, Bah. Hah? Nggak gigit ular. Enggak. Oh, atuh gigit mah bener abah geus saeueuh. Ngesan gitu ya, Bah. Geus. Ular apa itu, Pak, kalau boleh tahu? Nggak tahu dah ini ditutup. Berarti mata Abah ditutup. Badan dililit ular. Iya. Semua sampai sini. Oh, ini juga matanya kena Iya kan. gigitan ular. Kata kuncen cina awas hati-hati cina. Ini sampai gini jangan meluarkan larangan kita. Sampai aduh ceng aing maksud saya mau dimakan mau apa gitu. Kata kuncen itu ular yang datang. Tetapi mulai datang mah gampang pan melilit badan kita. Ke leher dulu gitu ya. Tapi kalau mau keluar no, wah sampai paru, kos paru segini seperti parut gitu. Kasar gitu ya. Kasar jadi perobot bahkan pakaian bapak itu. Karena di Majalengka mah bubuhan bapak teh wani teh bapak kita orang Majalengka. Itu wujud ularnya besar segede apa, Bah? Ya nggak kelihat kata bapak. Cuma perasaan bapak nggak seperti ini mah ada. Sebesar paha, Bah gitu ya. Dan disebutkan ku bapak misalnya membohong ya. Kan ada bukti kita. Itu nggak bukti semua. Jadi gagal bapak itu melakoni itu. Biaya bapak sampai ratusan juta sekarang mubah. Nah tadi kan Abah dililit ular, ditutup matanya selama 2 jam dan berendam di sungai. Nah akhirnya itu bagaimana, Bah? Apakah tiba-tiba hilang semuanya atau kenapa? Semuanya gak datang ke bapak. Kan bapak itu sudah disediakan di rumah. Uang gitu. Wadah. Katanya wadah uang. Tapi buktinya gagal semua. Kenapa gagal, Bah? Apakah ada aturan yang dilanggar atau bagaimana? Ya dilanggar. Apa yang dilanggar, Pak? Dilanggar itu jangan musyrik kita. Oh, Harus taat sama Allah kalau mau bengar. jadi gagal itu pada saat Abah sedang melakukan ritual, ada semacam perintah untuk tidak syirik atau menduakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu saya segala rupa bilang nggak percaya sama uyut saya. Jadi mungkin gini Kang, biar Kalau uyut itu kari milih 2 pasangan. Lamun hayang bengar ka jurik, lamun hayang mahi kau. jadi gini mungkin saya luruskan ya. Mohon maaf kalau saya salah. Jadi diurut dari awal ya. Jadi Abah Lili ini kan datang pertama ke pesugihan ular ya. Beliau kata kuncennya disuruh menyiapkan alat-alat dari mulai ayam hitam, mungkin kalau di rumah kamar ya Bah ya, kamar sama wadah untuk menyiapkan uang. Nah terus Abah Lili sama kuncen diarahin untuk mandi di sungai, tapi matanya ditutup. Dan saat mandi itu Abah Lili dililit ular. Nah setelah mungkin Abah Lili beres ritual, kata kuncennya milih. Kalau istilahnya gini, kalau mau logout sekalian, jangan ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalkan menjalankan ritual pesugihan masih ingat sama ular, kayak pengalaman Abah Tarma, ini mungkin pesugihannya gagal. Jadi mungkin kalau ingin kaya, mungkin kata kuncennya harus keluar
out of the box gitulah, atau gimana tuh bahasanya, logout lah gitu, murtad mungkin berat. Cuman mungkin Abah Lili ini di hatinya masih ada keimanan ya Bah ya, Iya. masih percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu salah satu faktor apa namanya, pesugihan gagal salah satunya. Tapi yang mungkin yang paling pokok, pesugihan itu mungkin nggak ada ya Bah ya, gagal semua. Nah itu mungkin seperti itu kalau diluruskan gitu. Nah, mungkin sampai saat ini Abah tidak percaya bahwa pesugihan itu emang benar-benar tidak ada ya Bah ya. Ya, tidak ada. Pada intinya tipu daya muslihat Ya, tipu semua. yang dilakukan oleh iblis. Iya. Dan Bapak, karena Bapak sudah 40 kali mendatangi lokasi pesugihan dan gagal, ada gak cara yang terbaik menurut Abah supaya kaya raya? Ada juga dari Majalengka lagi ya. Katanya kali pilih dua papasan, Allah sama setan. Jadi saya melakukan perjalanan setan. Tak ingatnya saya sekarang udah usia 80 lah. Jadi ingat, kata-kata itu Uyut memang baik. Kalau percaya sama Allah mah nggak mungkin sengsara gitu. Oh. Jadi bukan menjanjikan kekayaan yang menurut pikiran kita banyak uang, tetapi terhindar dari sengsara karena pada dasarnya semuanya kaya. Bisa dengan kaya hati, kaya dengan kesehatan, kaya akan rezeki, dan kita tenang dan bahagia. Itulah kekayaan yang sesungguhnya dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul begitu ya Pak? Iya. Jadi sekarang mah awas adik-adik 1, 2, 3 jangan percaya kasetan. Bener. Harus percaya angin Allah sahiji pek etam nganti Allah mah lambat datangna. Lambat tapi pasti ya Bah. Pasti masang cara Abah lamun percaya kajen. Halal ya gitu Pak. Jadi barang kajen saperak halal, 1000 haram. Jadi bapak mah ayeuna mah bubuhan geus kolot geus ketek sudah genteng kadek cek bahasa Sunda mah. Cerok pengalamannya Bah gitu. Ya. Jadi adik-adik mah jangan ngikutin seperti kita. Sekarang juga diopen bareng sama Abah. Jadi jangan percaya ke kayu ku batu. Da dulu mah kayu jeung batu teh percaya we Abah teh. Ayeuna mah nya kudu takwa we ka Gusti, lamun hayang mabaatna jalan Allah anu kudu dilakonan kurang. Luar biasa ya. Petuah dari Abah, dan ini jangan sampai dilakukan oleh siapapun karena pasti akan berakhir celaka, baik itu teman-teman melanjutkan seperti pesugihan ataupun tidak, karena yang pesugihan itu nyata bohong. Bohong semua. Meskipun misalkan teman-teman keluar dari agama dan percaya kepada iblis, itu pasti sengsara ya Bang? Sengsara. Kayak enggak keluar udah. Iya, kayak tidak keluar tidak. Jadi ruginya itu bagaikan jatuh tertimpa tangga. Sudah mah jatuh tertimpa tangga, sakit begitu ya. Luar biasa lah ya teman-teman. Jadi mungkin pada intinya jangan percaya, mending menjalankan kerja seperti biasa, cari yang berkah-berkah aja, yang pasti-pasti aja. Walaupun misalkan lambat, tapi itu pasti dan paten gitu ya, stabil gitu, seperti itu. Jadi sekarang mah jangan percaya. Mungkin Bah cukup sekian dulu. Terima kasih banyak Abah atas pengalamannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita. Ambil yang baiknya saja, buruknya jangan. Jangan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Abahnya sehat selalu ya Bah ya. Iya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.